Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Di bawah langit senja yang memerah, Bu Konita, seorang bidan muda, berjalan menyusuri jalan tanah berdebu di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik bukit-bukit hijau. Sudah hampir setahun dia tinggal di desa ini setelah menyelesaikan pendidikan kebidanan di kotanya. Desa ini begitu jauh dari keramaian, bahkan tak ada sinyal ponsel di sini. Sinyal ada namun jarang-jarang dan juga sedikit sekali. Tapi bagi Konita, kedamaian dan ketenangan yang ada di sini membawa ketenangan di hatinya. Konita adalah seorang gadis yang menawan dengan rambut hitam sebahu yang sering diikat sederhana. Wajahnya selalu dihiasi senyum ramah, membuat siapapun yang bertemu dengannya pasti merasa nyaman. Tubuhnya yang lincah dan perawakannya yang lembut seringkali menjadi daya tarik tersendiri. Warga desa itu sangat menghormatinya karena dedikasinya yang tulus dalam mengabdi sebagai bidan. Hari itu seperti biasanya, Bu Konita akan mengunjungi beberapa ibu hamil yang sedang menantikan kelahiran buah hati mereka. Dia tahu betul bahwa akses kesehatan di desa ini sangat terbatas. Satu-satunya puskesmas terdekat jaraknya puluhan kilometer dari desa ini, sehingga dia sering menjadi harapan terakhir bagi para ibu yang sedang mengandung. Jalan-jalan yang sempit dan berkelok membuat perjalanan terasa lebih berat, terutama ketika musim hujan. Tanah-tanah di situ berubah menjadi lumpur yang sangat licin. Ketika sampai di rumah pertama, yaitu rumah Pak Rudi, ia disambut dengan hangat oleh istrinya Pak Rudi bernama Bu Wati. Bu Wati ini sedang hamil 8 bulan. Bu Wati adalah wanita yang berusia 40 tahun, dan ini adalah kehamilannya yang ketiga. Tetapi setiap kehamilan selalu membawa kekhawatiran tersendiri bagi Bu Wati. "Selamat sore Bu Konita, silakan masuk Bu," sapa Bu Wati dengan senyum lebar di bibirnya. "Sore Bu Wati, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sudah mulai terasa nyeri-nyeri di perutnya?" tanya Bu Konita sambil membuka tas medisnya yang selalu ia bawa. "Alhamdulillah sehat Bu, cuma kadang-kadang masih pegal di punggung," jawab Bu Wati sambil mengelus perut buncitnya. Konita saat itu dengan cekatan memeriksa tekanan darah dan detak jantung janin. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, ia memberikan beberapa nasihat kepada Bu Wati, seperti pola makan dan cara mengurangi rasa pegal di punggung. "Bu, Ibu jangan lupa istirahat yang cukup ya. Sebentar lagi bayi Ibu akan lahir, jadi Ibu harus siap dengan energi penuh," katanya sambil tersenyum dengan hangat. Setelah selesai dengan pemeriksaan, Konita pamit dan melanjutkan perjalanannya ke rumah ibu lainnya. Desa itu tidak terlalu besar, tapi jarak antara rumah cukup jauh. Apalagi rumah-rumahnya tersebar di perbukitan yang ada di kampung situ. Saat itu ketika ia tiba di rumah Bu Sari, yaitu seorang ibu muda yang baru menikah tahun lalu, suasana sudah mulai gelap, tapi Konita tidak gentar. Ia paham betul bahwa pekerjaan sebagai bidan tidak mengenal waktu. Saat itu Bu Sari sedang duduk di teras rumahnya. Dia terlihat khawatir dengan kondisi kehamilannya yang baru memasuki bulan kelima. "Bu Konita, saya takut Bu. Sejak tadi pagi saya merasa ada nyeri di perut bagian bawah," katanya dengan nada yang cemas. Dengan cepat Konita pun meminta Bu Sari untuk berbaring agar ia bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ia memeriksa denyut jantung janin dengan alat-alat stetoskopnya atau alat kedokteran widanya. Alat itu bertujuan untuk memastikan bahwa posisi janin masih dalam kondisi normal. "Bu Sari, Ibu tidak usah khawatir. Janin Ibu masih sehat. Rasa nyeri ini wajar di usia kehamilan seperti ini Bu. Mungkin Ibu terlalu lelah. Ingat ya Bu, jangan terlalu banyak bekerja. Biar Pak Anto saja yang bekerja Bu, serta bantu-bantu rumah,"
ujar Bu Konita menenangkan sambil tersenyum. Mendengar itu Bu Sari terlihat sedikit lega, meski kecemasan masih tersirat di wajahnya. Iya Bu, saya memang sering lupa istirahat, apalagi di sawah lagi banyak pekerjaan, jawab Bu Sari sambil mengusap-ngusap perutnya. Ibu harus jaga kesehatan, jangan sampai terlalu memaksakan diri, nanti malah bisa berpengaruh pada perkembangan bayi Bu. Kalau butuh apa-apa, jangan ragu panggil saya ya Bu, lanjut Bu Konita dengan lembut. Selepas kunjungannya ke rumah Bu Sari, malam itu sudah benar-benar turun. Udara dingin mulai merayap dan suasana desa semakin sunyi. Hanya ada suara binatang malam yang terdengar samar-samar di telinga. Konita masih memiliki satu pasien lagi yang harus ia kunjungi, yaitu seorang ibu bernama Bu Mira, yang diperkirakan akan melahirkan dalam waktu dekat ini. Bu Mira tinggal di bagian terujung desa, di rumah sederhana yang agak terpencil. Jalan menuju rumahnya berbatu serta gelap. Meski begitu, Konita tidak pernah merasa takut. Dia sudah terbiasa dengan perjalanan malam seperti ini. Langkahnya mantap menyusuri jalan setapak dengan hanya berbekal lampu senter kecil untuk menerangi jalan itu. Singkatnya, sesampainya di rumah Bu Mira, suasana saat itu sudah sangat sepi. Bu Mira yang sudah berusia 35 tahun menyambut Konita dengan senyum lelah di bibirnya. Kehamilan ini adalah kehamilan yang penuh perjuangan baginya, karena sebelumnya ia pernah mengalami 2 kali keguguran. Maka tak heran jika setiap hari ia dipenuhi oleh rasa cemas. Bu Konita, terima kasih sudah datang malam-malam begini Bu, ucap Bu Mira sambil menahan tangis. Saya selalu khawatir Bu, kalau terjadi sesuatu dengan bayi ini. Bidan Konita pun duduk di samping Bu Mira dan menggenggam tangannya. Tidak apa-apa Bu, saya pasti ada di sini untuk membantu. Sekarang mari kita periksa kondisinya ya Bu, ujar Bu Konita sambil menyiapkan alat-alatnya. Pemeriksaan berlangsung dengan tenang, dan seperti yang sudah diduga oleh Bu Konita, kondisi Bu Mira dan janinnya masih dalam keadaan baik. Meski demikian, ia mengerti bahwa ketakutan Bu Mira bukan hanya karena kondisi fisik, melainkan lebih kepada rasa trauma di masa lalu akibat kehilangan 2 anaknya yang keguguran. Ibu tenang saja ya Bu, kali ini semuanya akan baik-baik saja. Saya pasti akan terus memantau perkembangan ibu setiap minggu, ucap bidan Konita dengan meyakinkan. Bu Mira mengangguk pelan, merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar penjelasan dari Bu Konita. Mereka berbicara sejenak tentang persiapan persalinan dan kemungkinan yang harus selalu diperhatikan oleh Bu Mira. Singkatnya, setelah selesai pengecekan itu, Bu Konita pun berpamitan dan berjalan kembali menuju rumahnya yang terletak di ujung desa. Langit malam begitu gelap, hanya diterangi oleh taburan bintang-bintang yang berkilauan. Meski tubuhnya terasa lelah, hati Bu Konita terasa ringan. Setiap hari di desa ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi dirinya. Bagi bidan Konita, membantu para ibu-ibu di desa ini adalah panggilan hidupnya. Sejak kepindahannya dari kota, ia tak pernah merasa ragu dengan keputusannya untuk menetap di desa ini. Meski kampung ini atau desa ini terpencil, jauh dari hingar-bingar kota, serta terkadang membuatnya merasa sendirian, cinta dan hormat yang ia terima dari masyarakat desa sudah lebih dari cukup untuk membuatnya bertahan. Setiap langkah yang ia ambil selalu diiringi dengan rasa syukur dan doa, berharap ia dapat terus memberikan yang terbaik bagi para ibu di desa kecil ini. Tak terasa setahun sudah ia berada di kampung sini. Setiap harinya dia selalu ada pelajaran baru yang ia dapatkan. Bukan hanya tentang membantu kelahiran, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan dan harapan masyarakat yang telah dilayaninya. Selepas menjalankan tugasnya, Konita melangkah perlahan menuju rumah kecil yang terletak di ujung desa. Rumah itu tampak sederhana, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan semak-semak liar yang semakin merapat seiring waktu. Di sanalah dia tinggal bersama Nek Imas, seorang nenek tua yang hidup sebatang kara di desa itu. Sudah hampir setahun Bu Konita tinggal bersama Nek Imas. Sejak pertama kali ia ditugaskan ke desa ini, keputusan untuk tinggal di sana sebenarnya datang secara spontan. Saat pertama kali ia sampai di desa, atasan Bu Konita menawarkan beberapa opsi tempat tinggal. Salah satunya adalah tinggal bersama Nek Imas, nenek yang telah lama hidup sendiri setelah suaminya meninggal puluhan tahun yang lalu. Dia juga tak memiliki anak satupun.
Awalnya Bu Konita merasa ragu. Ia tak pernah membayangkan harus tinggal bersama seorang yang usianya jauh lebih tua, apalagi di rumah yang sangat sederhana dan jauh dari kenyamanan di kota. Namun setelah bertemu dengan Nek Imas, hatinya luluh. Nenek itu pun ramah, penuh kasih sayang dan juga terlihat sangat kesepian. Setiap pagi Konita dan Nek Imas memulai hari dengan sarapan sederhana. Biasanya bubur nasi hangat ataupun ubi rebus yang dipetik dari kebun belakang rumahnya. Meskipun makanan mereka sangat sederhana, suasana sarapan selalu hangat. Nek Imas memiliki segudang cerita dari masa lalunya yang selalu membuat Konita merasa terhibur. Duk, zaman dulu ya, kampung ini lebih ramai. Banyak yang datang dari kota untuk mencari kehidupan di sini loh, Duk. Sekarang, lihatlah, desa ini makin sepi, Duk. Cerita Nek Imas suatu pagi saat mereka duduk di teras yang sedang menikmati udara sejuk. Konita hanya tersenyum ketika mendengarkannya. Meski desa ini terisolasi dan jauh dari peradaban yang modern, Konita merasa nyaman dengan ini semua. Mungkin karena ketenangan yang diberikan alam dan kehangatan yang ditawarkan oleh orang-orang seperti Nek Imas. Namun ada satu hal yang kadang-kadang membuatnya merasa terisolasi, yaitu sulitnya berkomunikasi dengan keluarganya yang ada di kota. Setiap kali Konita ingin menghubungi keluarganya, dia harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk keluar desa. Sinyal ponsel di desa ini hampir tidak ada. Jika beruntung, dia bisa menemukan 1 atau 2 bersinyal di titik-titik tertentu, tapi lebih sering tidak ada sama sekali. Singkatnya, hari itu setelah sarapan, Konita memutuskan untuk mencoba menghubungi keluarganya. Sudah beberapa minggu sejak terakhir kali ia menelpon ibunya. Dia pun tidak mendapatkan kabar lagi. Sambil mengambil ponselnya, ia melihat layar tanpa sinyal. Nek, saya mau keluar sebentar ya, Nek. Mau coba telepon ibu di kota, katanya sambil meraih jaket dan tas kecil. Nek Imas pun mengangguk dengan paham. Iya, Duk. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa pakai topi. Matahari hari ini tampaknya terik, Duk. Konita mengambil sepeda tua yang sudah sering digunakannya untuk berkeliling desa. Sepeda itu dulunya milik mendiang suami dari Nek Imas. Dan meski sudah butut, sepeda itu masih bisa diandalkan untuk perjalanan yang singkat. Dengan hati-hati Konita pun mengayuh sepeda keluar dari halaman rumah. Perjalanan keluar desa membutuhkan waktu sekitar 30 menit jika berjalan kaki. Tapi dengan sepeda, Konita bisa mempersingkat waktu menjadi 15 menit. Sepanjang perjalanan ia disambut oleh keindahan alam yang memanjakan mata. Sawah hijau membentang luas serta pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi. Setelah beberapa waktu mengayuh sepedanya, Konita tiba di sebuah bukit kecil, yaitu tempat favoritnya untuk mendapatkan sinyal. Bukit itu berada di pinggiran desa dan menawarkan pemandangan yang sangat indah. Dari sana Konita bisa melihat desa kecil yang ia tinggali dengan perbukitan hijau yang mengelilinginya. Ia lalu menghentikan sepeda, mencoba menyalakan ponsel kembali. Alhamdulillah, sudah ada sinyal. Dia pun segera menelpon ibunya di kota. Suara dering terdengar cukup lama sebelum akhirnya ibunya mengangkat teleponnya. Halo Bu, ini Konita. Apa kabar di sana? Alhamdulillah ibu baik-baik saja, Nak. Kamu sendiri bagaimana di sana? Sudah lama ibu tidak dengar kabar darimu. Kamu sehat kan? Suara ibunya terdengar penuh kekhawatiran. Alhamdulillah, Bu. Saya sehat. Di sini semua baik-baik saja. Hanya saja kadang-kadang sinyalnya sulit. Jadi tidak bisa sering-sering menelepon. Ibu Konita tahu betul bagaimana kondisi di desa tersebut. Meski demikian, kekhawatiran sebagai seorang ibu tetap tak bisa hilang begitu saja. Kamu jangan terlalu memaksakan diri ya, Nak. Kalau ada apa-apa, segera pulang. Ibu kangen kamu. Iya, Bu. Insya Allah nanti kalau ada waktu, pasti akan pulang. Tapi untuk sementara ini masih banyak ibu-ibu di sini yang butuh saya, Bu. Di sini kan susah kalau mau ke dokter. Jadi ya belum bisa meninggalkan desa. Singkatnya setelah menutup telepon, Konita menghela nafas panjang. Dia pun akhirnya lega bisa mendengar suara dari ibunya, meski hanya dalam waktu singkat. Dengan hati yang tenang, Konita kembali mengayuh sepedanya menuju desa.
Singkatnya, setibanya di rumah Naimas, saat itu Naimas sudah menunggunya di teras dengan secangkir teh hangat. Gimana, Dok? Sudah berhasil telepon keluarganya? Iya, Nek. Alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja di kota. Syukurlah, Dok. Kamu juga harus selalu ingat untuk menjaga hubungan dengan keluargamu ya, Dok. Meskipun mereka jauh, mereka tetap merindukan kamu. Konita tersenyum. Dia sangat menghargai kata-kata bijak dari Naimas. Meskipun hidup sebatang kara, Naimas tidak pernah terlihat kesepian. Ia selalu tampak damai dengan kehidupannya. Dan itu adalah satu-satunya hal yang Konita kagumi dari dirinya. Pada malam itu selepas habis maghrib, udara terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Langit pun sudah gelap, hanya diterangi oleh bintang-bintang dan beberapa lampu rumah warga yang masih menyala. Seperti biasa, setelah menjalankan sholat maghrib di rumah Naimas, Konita segera bersiap untuk melakukan kunjungan rutin ke rumah-rumah ibu hamil di desa itu. Satu hal yang Konita pelajari dari desa ini, panggilan untuk memeriksa kesehatan para ibu hamil bisa datang kapan saja, entah siang ataupun malam. Dan malam itu ia mendapat panggilan dari rumah Bu Ani, seorang ibu muda yang baru memasuki usia kandungan 8 bulan. Meski tidak ada tanda-tanda yang mencemaskan, Bu Ani merasa sedikit mual dan nyeri di punggungnya, sehingga dia meminta Bu Konita untuk datang untuk memeriksa. Dan saat Konita mau pergi, dia pun diberi pesan oleh Naimas. Dok, jangan terlalu larut pulangnya. Pesan Naimas itu tatapan matanya penuh kekhawatiran. Ia selalu was-was jika Konita keluar rumah pada malam hari, apalagi setelah kabar tentang pemuda-pemuda desa yang sering bikin rusuh semakin merebak. Memang akhir-akhir ini, pemuda-pemuda itu sering berkeliaran di malam hari, mabuk-mabukan, dan kerap membuat masalah bagi desa itu. Meski Konita selalu berusaha untuk menghindar, namun akhir-akhir ini mereka semakin berani mengganggunya saat ia sedang lewat. Iya, Nek. Insya Allah aku cepat pulang. Nanti kalau ada apa-apa, saya bisa kabari Pak Kades kok, Nek. Jawab Konita sambil tersenyum, meskipun dalam hatinya ia juga sedikit cemas. Dengan mengenakan jaketnya dan membawa tas berisi perlengkapan medis, Konita keluar dari rumah Naimas. Jalanan desa malam itu sangat lengang, hanya suara jangkrik dan angin yang seringkali berbisik di antara dedaunan. Suasana sunyi seperti ini biasanya membuat Konita merasa tenang. Namun tidak untuk malam ini. Ada sesuatu yang membuatnya sedikit gelisah. Saat sedang berjalan di jalan utama desa yang sangat gelap, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sekumpulan pemuda yang sedang duduk di pinggir jalan. Mereka tertawa-tawa serta merokok. Itu adalah kelompok pemuda yang dikenal sebagai biang keributan di desa ini. Sesuai dengan pesan yang dibilang oleh Naimas, mereka memang sering berkumpul di malam hari untuk minum minuman keras, serta membuat kegaduhan di desa itu. Saat Konita berjalan melewati para gerombolan itu, Konita mempercepat langkahnya, berharap dia bisa segera melewati mereka tanpa harus menarik perhatiannya. Namun seperti biasa, mereka pun segera memperhatikannya ketika dia lewat. Bidan cantik tuh. Bidan cantik, mau kemana malam-malam gini, Neng? Seru salah satu pemuda dengan nada yang menggoda. Konita hanya menunduk dan terus berjalan, berusaha tidak menanggapi. Dia tahu semakin dia menanggapi, mereka pasti akan semakin berani. Elah, sombong amat sih, Neng. Kita ajak ngobrol malah diam saja, kata pemuda lainnya. Kali ini suaranya lebih keras dan terdengar tak sopan. Konita tetap tidak menoleh dengan itu. Ia dengan cepat terus melangkah, berharap segera sampai di rumah Bu Ani dan menghindari dari gangguan-gangguan para pemuda itu. Meski jantungnya berdebar dengan kencang, ia berusaha menenangkan diri sendiri. Singkatnya, setelah beberapa menit akhirnya ia pun berhasil melewati gerombolan itu dan ia tiba di rumah Bu Ani. Dok. Assalamualaikum Bu Ani, ucap Konita sambil mengetuk pintu rumah Bu Ani. Pintu pun segera terbuka, dan Bu Ani dengan wajah cemas tapi lega menyambutnya dengan hadir. Waalaikumsalam Bu Konita. Alhamdulillah sudah datang. Masuk, Bu. Ini Bu Konita, saya merasa nyeri-nyeri di punggung. Takutnya ada apa-apa dengan bayi saya.
Bu Konita pun tersenyum dengan lembut. Tenang Bu Ani, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Mari, saya periksa dulu. Dengan cekatan Konita melakukan pemeriksaan kepada Bu Ani. Dia mengecek tekanan darah, detak jantung janin dan memberikan beberapa saran untuk mengurangi nyeri punggung. Setelah memastikan kondisi Bu Ani dan bayinya sehat, Konita memberikan beberapa tips sederhana kepada Bu Ani, seperti posisi tidur yang lebih nyaman, serta gerakan ringan untuk mengurangi rasa nyeri. Bu Ani, setelah saya cek, alhamdulillah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bu. Bayi ibu sehat. Mungkin ibu terlalu lelah atau tegang. Jadi, ibu butuh istirahat yang cukup, Bu. Bu Ani pun mengolah nafas dengan lega. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Konita. Saya lebih tenang sekarang. Dan setelah selesai menjalankan tugasnya, Bu Konita berpamitan dan kembali berjalan pulang. Jalan yang tadi dilewati kini terasa lebih gelap dan sunyi. Ia berharap tidak harus bertemu lagi dengan pemuda-pemuda itu. Namun harapannya pupus ketika dari kejauhan terlihat mereka masih berada di tempat yang sama. Aduh, kok masih ada sih di situ? Gumam Konita. Dia pun berjalan sendiri dengan tenang. Bidan cantik datang lagi. Sendirian ya? Malam-malam begini kok sendirian, Neng? Emangnya gak takut? Salah satu pemuda berseru dengan nada melecehkan saat Konita mulai mendekatnya. Kali ini godaan mereka terdengar lebih kasar. Nafas Konita pun sedikit tercekat. Mereka tampak lebih beringas mungkin karena sudah terpengaruh oleh minuman keras. Bahkan salah satu dari mereka, yaitu seorang pemuda dengan bertubuh kekar dengan rambut gondrong, dia berdiri dan berjalan ke arah Konita. Neng, sini atuh. Jangan cuek gitu. Memangnya mau kemana kok buru-buru? Emangnya gak takut apa lewat sini malam-malam? Katanya sambil berusaha mendekati Konita. Konita mempercepat langkah tapi pemuda itu menghalangi jalannya. Ia tetap tidak ingin menanggapi mereka, berusaha untuk tenang meski rasa takut mulai menjalar. Dan saat itu, tiba-tiba pemuda yang lain pun ikut berdiri dan juga mendekatinya. Kamu harus lebih sopan kalau lewat sini malam-malam, Neng. Ucap pemuda lainnya dengan nada menggoda yang semakin kasar. Maaf, saya sedang bekerja. Jawab Konita dengan singkat, mencoba tetap tenang meski ia tahu jika ia terlihat ketakutan, maka situasi ini bisa semakin memburuk. Ia mengalihkan pandangannya dan mencoba berjalan cepat tapi langkahnya kembali dihalangi. Mau kemana, Teng? Ayo temani kita ngobrol dulu. Kamu kan gak buru-buru banget kan? Pemuda bertubuh kekar itu semakin mendekat. Dia pun mencoba meraih tangan Konita. Dalam hati Konita dia merasa panik. Tangan pemuda itu hampir saja menyentuhnya. Tapi hari itu, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara seruan keras. Apa-apaan kalian? Semua kepala pun menoleh ke arah suara itu. Dia adalah seorang bapak tua dengan tongkat berjalan. Dia adalah Pak Yanto, salah satu tetua desa. Dia datang sambil memarahi para pemuda tersebut. Para pemuda itu tampak ragu sejenak lalu perlahan mundur. Meski dikenal sering membuat onar, mereka juga masih takut dengan para tetua desa. Jangan bikin masalah di desa ini tahu. Kalian mau dihukum sama Pak Kades? Pak Yanto melanjutkan bentakannya. Para pemuda itu akhirnya pergi dengan mulut menggerutu, tapi tak lagi berani mendekati Konita. Setelah memastikan mereka sudah cukup jauh, Pak Yanto pun menoleh ke arah Konita. Nak Konita, kamu gak apa-apa? Konita mengangguk meski wajahnya masih pucat. Alhamdulillah, tidak apa-apa Pak. Terima kasih ya Pak. Mereka hampir... Untung saja saya lewat sini ya Neng. Lain kali kalau malam-malam begini, lebih baik ajak orang lain untuk menemani Neng. Jangan sendirian. Pemuda-pemuda itu memang suka bikin masalah Neng. Nasihat Pak Yanto dengan nada prihatin. Insya Allah Pak. Terima kasih banyak sudah menolong saya ya Pak. Setelah berbicara sebentar,
Pak Yanto mengantar Konita sampai ke jalan menuju ke rumah Nek Imas. Malam itu Konita pun akhirnya tiba dengan selamat, meski rasa takut masih menyelimuti hatinya. Dan begitu dia masuk ke rumah Nek Imas sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajahnya yang terlihat khawatir. Duk, kamu lama sekali pulangnya. Ada apa? Tanya Nek Imas dengan nada yang cemas. Konita duduk langsung di samping Nek Imas lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Ketika mendengar cerita itu, wajah Nek Imas langsung berubah menjadi muram. Astagfirullahaladzim, mereka semakin berani saja. Nenek sudah sering dengar kabar buruk tentang mereka, Nduk. Tapi ini pertama kali ya mereka mengganggu kamu. Iya, Nek. Untung tadi Pak Yanto datang menolong. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya sudah, Nduk. Lain kali kamu harus berhati-hati lagi ya. Besok kita bisa bicara dengan Pak Kades, biar mereka tidak berkeliaran dan juga mengganggu warga, Nduk. Malam itu Konita pun berusaha menenangkan dirinya. Meski perasaan takut masih menyelimuti hatinya, dia pun tetap kuat, karena di samping itu dia nantinya akan melaporkan kepada Pak Kades. Setelah beberapa hari kejadian itu, ketegangan di hati Konita masih belum mereda. Meski tugasnya sebagai bidan desa terus berjalan seperti biasa, perasaan tidak nyaman selalu menghantuinya setiap kali dia harus keluar rumah, terutama di malam hari. Ia juga tidak bisa melupakan tatapan mata dan perilaku kasar dari gerombolan pemuda-pemuda itu. Kejadian tersebut membuat Konita semakin yakin bahwa ia harus bertindak lebih tegas demi keamanan dirinya dan juga para warga desa. Pagi itu pun Konita memutuskan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada Pak Kades yang diiringi oleh Nek Imas. Mereka berjalan menuju balai desa, tempat Pak Kades sering berkumpul dengan tetua desa dan warga lainnya untuk membahas masalah-masalah yang ada. Saat tiba di sana, Konita disambut hangat oleh Pak Kades. Pria parubaya dengan rambut yang sudah memutih, namun wajahnya masih terlihat penuh dengan kewibawaan. Assalamualaikum Pak Kades. Sapa Konita dengan suara tenang meski ada sedikit kegugupan dalam dirinya. Waalaikumsalam Bu Konita. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Kades menyadari raut wajah serius di wajah Konita dan juga Nek Imas. Tanpa menunggu lama, Konita mulai menceritakan insiden yang terjadi beberapa malam yang lalu. Ia menjelaskan dengan rinci bagaimana para pemuda desa telah mengganggunya, bahkan mencoba bertindak lebih jauh jika Pak Yanto tidak datang tepat waktu. Mendengar cerita itu, Pak Kades mengerutkan kening. Ia juga sudah lama mendengar tentang kelompok pemuda itu yang sering membuat keributan. Tapi kini mereka sudah mulai mengancam keamanan warga, dan itu tidak bisa untuk dibiarkan saja. Saya sangat menyesalkan kejadian ini, Bu Konita. Mereka sudah melampaui batas. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka terus membuat kerusakan di desa ini, kata Pak Kades dengan nada yang serius. Pak Kades segera memanggil beberapa tetua desa untuk berkumpul. Mereka berdiskusi cukup panjang tentang langkah apa yang harus diambil untuk menghentikan ulah pemuda-pemuda tersebut. Para tetua desa sepakat bahwa ini sudah terlalu lama dibiarkan dan harus juga ada tindakan yang tegas. Akhirnya Pak Kades memutuskan untuk memanggil pemuda-pemuda itu ke balai desa pada keesokan harinya. Mereka nantinya akan diberi peringatan keras dan nasihat langsung dari Pak Kades serta para tetua desa. Konita juga hanya berharap tindakan ini bisa menghentikan gangguan yang selama ini dialami oleh dirinya serta warga yang lainnya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, pemuda-pemuda itu datang ke balai desa dengan wajah acuh tak acuh. Mereka tampak tidak peduli meski sudah tahu bahwa mereka dipanggil karena masalah. Bahkan salah satu dari mereka, yaitu Jaka, pemuda bertubuh kekar dengan rambut gondrong yang sering memimpin kelompok tersebut. Dia tersenyum sinis ketika melihat Pak Kades. Saat itu Pak Kades memulai pertemuan itu dengan nada yang tegas. Perhatian, kalian sudah terlalu lama membuat masalah di desa ini. Sudah banyak juga laporan yang masuk. Dan terakhir, kalian berani-beraninya mengganggu Bu Konita yang saat itu sedang bertugas. Saya rasa hal ini tidak bisa terus-terusan membiarkan kalian bertindak seenaknya. Para pemuda itu hanya terdiam,
Sebagian tampak gelisah, namun Jaka masih saja terlihat santai, bahkan sedikit tertawa kecil. Kami hanya bercanda, Pak. Gak ada yang serius kok, Pak. Lagi pula, desa ini kan tempat kita juga. Kenapa gak boleh nongkrong? Ucap Jaka dengan nada meremehkan. Pak Kades menggelengkan kepalanya. Ini bukan soal kalian nongkrong ya. Ini tapi soal perilaku kalian yang sudah meresahkan warga. Desa ini adalah tempat tinggal semua orang, dan kalian tidak berhak membuat orang lain merasa takut. Ini peringatan terakhir. Jika kalian terus membuat masalah, maka akan ada tindakan tegas. Para tetua desa pun memberikan nasihat kepada para pemuda itu, mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga keharmonisan dalam desa, dan juga agar menghormati sesama dan menjaga keamanan bersama. Meskipun sebagian dari mereka tampak mendengarkan, Jaka dan beberapa temannya terlihat tidak peduli. Singkatnya, setelah pertemuan itu selesai, mereka pun pergi tanpa menunjukkan rasa penyesalan. Namun yang tidak diketahui oleh Pak Kades dan para tetua desa, di dalam hati Jaka dan beberapa temannya merasakan perasaan dendam terhadap Konita mulai berkobar. Bagi mereka, Konita adalah sumber masalah yang membuat mereka harus menerima teguran dari Pak Kades. Dalam benak mereka, jika bukan karena Konita melapor kepadanya, mereka tidak akan dipermalukan di depan para tetua desa. Mereka pun merencanakan sesuatu yang lebih buruk sebagai bentuk balas dendam. Singkat cerita, pada malam itu di sebuah tempat sepi di pinggir desa, Jaka berkumpul dengan beberapa temannya yang lain. Mereka duduk melingkar, berbicara dengan nada rendah namun penuh kemarahan. Kita nggak bisa biarin ini terus-terusan, kata Jaka, suaranya terdengar dingin dan penuh dendam. Bidan itu, dia pikir bisa merusak kesenangan kita. Kita harus kasih dia pelajaran. Emangnya apa rencanamu, Jak? Tanya salah satu temannya dengan nada penasaran. Meski sedikit ragu, Jaka dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan kadang bertindak nekat. Jaka tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak membawa ketenangan. Kita akan membuat dia menyesal karena sudah melapor kepada Pak Kades, biar dia tahu rasa siapa yang sebenarnya punya kuasa di desa ini. Dengan rencana jahat di benaknya, Jaka dan teman-temannya mulai menyusun strategi untuk memberi pelajaran kepada Konita. Mereka tahu bahwa Konita sering keluar rumah di malam hari untuk mengunjungi para ibu hamil. Itulah momen yang tepat bagi mereka untuk bertindak. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Konita melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Meski ia merasa sedikit lega setelah melaporkan masalah kepada Pak Kades, bayangan tentang pemuda-pemuda itu masih menghantui pikirannya. Ia tidak tahu bahwa malam ini para pemuda tersebut telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam itu sekitar pukul 8 malam, Konita mendapat panggilan dari salah satu ibu hamil di desa. Ibu itu merasa sedikit pusing dan ingin diperiksakan Konita. Seperti biasa, dia pun bersiap dengan tas kecilnya dan juga mengenakan jaket. Sebelum keluar, ia berpamitan kepada Nek Imas. Nek, aku pergi dulu ya, Nek. Iya, Nduk. Hati-hati ya. Iya, Nek. Insya Allah nanti saya akan cepat pulang. Saat keluar rumah dan mulai berjalan menuju rumah ibu yang memanggilnya, Konita merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya, dan udara malam itu terasa lebih dingin. Perasaan was-was menyelimuti pikirannya, namun ia tetap berjalan dengan langkah yang tegas. Tanpa sepengetahuan dari Konita, Jaka dan teman-temannya sedang bersembunyi di salah satu sudut jalan yang biasa dilalui oleh Konita. Mereka menunggu dengan penuh kesabaran, menyiapkan jebakan untuk menakut-nakuti, atau mungkin lebih buruk lagi. Malam itu saat Konita berjalan menyusuri jalan setapak desa dengan langkah penuh tanggung jawab, ia memikirkan tugasnya sebagai bidan, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Meski perasaan cemas menghantui dirinya, terutama setelah insiden beberapa hari yang lalu, Konita mencoba tetap tenang. Udara malam itu terasa lebih dingin dan desiran angin membawa aroma tanah basah dari ladang-ladang sekitar. Namun tiba-tiba dari arah belakang, langkah kakinya terhenti. Sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, sesuatu yang kasar dan tebal menutupi wajahnya. Itu adalah sebuah karung. Ia terkejut dan berusaha meronta, tetapi sepasang tangan yang kuat menariknya ke belakang, membuatnya kehilangan keseimbangan dan nafasnya tersengal-sengal.
Tubuhnya sudah meronta-ronta tapi usahanya hanya sia-sia saja. Dalam kepanikan itu, Konita mencoba berteriak. Namun suara teriakannya teredam oleh kain tebal yang menutupi wajahnya. Tangan-tangan kasar itu memegang tubuhnya dengan erat, membawanya ke arah yang tidak diketahui. Ia pun saat itu semakin kesulitan untuk bernafas. Lalu dengan cepat ada sesuatu yang menempel di hidungnya. Bau tajam yang menusuk itu membuatnya dia semakin lemas. Itu adalah obat bius. Dalam hitungan detik saja, kesadarannya mulai menghilang. Dunia di sekelilingnya memudar menjadi gelap. Tubuhnya terasa berat dan perlahan-lahan Konita pun menjadi pingsan. Singkatnya beberapa saat kemudian, dalam keadaan setengah sadar, Konita merasa tubuhnya diguncang-guncang. Tubuhnya serasa digotong, tidak bisa bergerak dan hanya bisa merasakan dinginnya udara malam yang menusuk kulitnya. Ia mencoba membuka mata tetapi pandangannya telah kabur dan kepalanya saat itu terasa berat. Suara tawa kasar terdengar di sekelilingnya, membuat perasaan takut semakin menjalar di seluruh tubuhnya. Sudah lama kita tunggu saat ini. Suara Jaka terdengar samar di telinga Konita, disertai dengan gelak tawa temannya yang lain. Ia tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, namun ia mengenali suara-suara itu. Suara yang selama ini menjadi momok di desa itu, yaitu pemuda-pemuda itulah, Jaka dan juga gengnya. Mereka semua membawanya ke kebun di pinggir hutan, tempat yang sepi dan jauh dari jangkauan warga desa. Di tempat itu mereka sudah menyiapkan rencana yang lebih gelap dan jahat. Jauh di luar batas kemanusiaan, wajah-wajah mereka ditutupi dengan kain hitam. Meski Konita sudah tahu siapa mereka, tubuhnya yang saat itu lemah tak mampu memberikan perlawanan. Setiap kali ia mencoba bergerak, rasa sakit dan kelemahan membuatnya semakin tak berdaya. Di tempat itu di bawah remang-remang cahaya rembulan, Jaka dan gengnya pun melancarkan perbuatan bejat mereka. Saat itu Konita pun hanya diam. Dia diperkosa dengan paksa. Konita hanya bisa menangis dalam diam, merasa terjebak dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Rasa sakit menghantam tubuh dan jiwanya. Mereka melecehkannya dengan cara yang begitu keji, tanpa belas kasih. Rasa takut, malu dan tak berdaya menyelimuti seluruh tubuhnya, membuat Konita semakin lemah. Konita yang sebiasanya begitu tegar dalam menghadapi cobaan hidup, kini dia hanya bisa pasrah. Tubuhnya terasa hancur dan jiwanya juga retak. Ia ingin berteriak tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Yang tersisa hanyalah air mata yang tak berhenti mengalir, mencerminkan luka yang begitu dalam yang dialami oleh Konita. Sementara itu di rumah Bu Sari, ibu hamil yang sedang menunggu kedatangan Konita, merasakan kekhawatiran yang mulai muncul. Waktu sudah menunjukkan lewat pukul 9 malam dan Konita belum juga tiba di rumah Bu Sari. Bu Sari yang mulai gelisah. Ia tahu Konita selalu tepat waktu dalam tugasnya, apalagi dalam hal-hal penting seperti ini. Pak, kenapa Bu Konita belum datang juga ya Pak? Tanya Bu Sari pada suaminya, wajahnya pun mulai tegang. Mungkin ada sesuatu yang tertunda di jalan Bu. Kita tunggu saja, jawab suaminya mencoba menenangkan. Namun setelah beberapa menit lagi, tanpa berlalu dan tanpa kabar, kecemasan mereka semakin besar. Akhirnya Bu Sari dan suaminya pun memutuskan untuk pergi ke rumah Nek Imas, tempat tinggal Konita, untuk memastikan keadaannya. Mereka berharap mungkin Konita tertahan oleh sesuatu, tetapi mereka tidak pernah menyangka apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Konita. Singkatnya, sesampainya di rumah Nek Imas, mereka mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Sementara Nek Imas yang tengah menunggu di ruang tamu dengan sedikit rasa khawatir, dia pun segera membuka pintu rumahnya. Bu Sari, ada apa malam-malam begini Bu? Tanya Nek Imas, meski dalam hatinya ia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini Nek, Bu Konita kok belum juga sampai di rumah kami ya Nek? Kami khawatir, kata Bu Sari dengan nada yang panik. Nek Imas pun terkejut. Apa? Dia tadi sudah berangkat loh Bu. Seharusnya sudah sampai. Ini juga sudah terlalu lama loh Bu. Rasa panik pun mulai menyelimuti suasana. Mereka tahu sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Sementara mereka segera berlari ke rumah Pak Kades untuk melaporkan kejadian tersebut. Pak Kades yang tengah bersiap untuk tidur, dia pun langsung terkejut mendengar laporan itu. Pak Kades, bangun Pak Kades. Aduh, siapa sih Bu itu Bu? Gak tahu Pak,
Coba kita lihat saja yuk, Pak. Pak Kades, saya mau laporan, Pak. Bu Konita hilang, Pak. Tadi saya suruh dia ke rumah saya untuk cek kehamilan istri saya, Pak. Tapi dia tidak sampai-sampai. Dan saat saya menghampiri ke rumahnya, Pak, kata Nek Imas, tadi Bu Konita sudah pergi, Pak. Tapi dia tidak sampai-sampai. Dan saya juga tidak berpapasan di jalan, Pak. Tanpa menunggu lama, Pak Kades pun segera mengumpulkan beberapa warga untuk memulai pencarian. Mereka berpencar menyusuri jalan yang biasanya dilalui oleh Bu Konita. Senter-senter dinyalakan. Suara panggilan untuk Konita menggema di sepanjang jalan setapak. Namun saat itu tidak ada jawaban. Desa itu pun kini diliputi oleh kecemasan serta ketakutan. Pencarian Konita berlangsung sepanjang malam. Warga desa dipimpin oleh Pak Kades terus berteriak memanggil nama Konita, berharap Konita mendengar dan memberikan tanda. Suasana desa yang biasanya tenang berubah menjadi tegang. Ibu yang memanggil Konita sebelumnya sudah sangat cemas. Begitu juga dengan suaminya. Nek Imas pun duduk gelisah di rumah. Dia tak mampu tidur berharap Konita kembali dengan selamat. Di tengah kegelapan malam, Jaka dan gengnya yang sedang melakukan tindakan jahat terhadap Konita di pinggiran kebun. Ketika mendengar suara-suara dari warga yang sedang mencari, sontak mereka pun panik. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung meninggalkan Konita yang sudah tak berdaya. Mereka berlari terbirit-birit ke arah yang berlawanan, melintasi pepohonan dan semak-semak meninggalkan Konita sendirian dalam keadaan pingsan. Sementara itu para warga yang terus mencari Konita semakin khawatir karena dia tak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Suara panggilan mereka menggema di hutan, namun saat itu tetap tak ada jawaban. Setelah beberapa jam mereka mencari, mereka pun memutuskan untuk kembali ke desa dan melanjutkan pencarian saat fajar telah menyingsing. Singkatnya, pada pagi harinya, salah satu petani desa itu yaitu Pak Bejo yang hendak pergi ke kebunnya untuk memulai pekerjaan pagi. Dia tidak menyangka akan menemukan pemandangan yang mengerikan. Di salah satu sudut kebun yang biasa ia lewati, ia melihat sosok tubuh yang tergeletak di tanah. Pak Bejo pun mendekat dan betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa itu adalah Konita. Konita saat itu terbaring tak sadarkan diri. Pakaiannya acak-acakan dan wajahnya pucat. Pak Bejo pun segera berlari kembali ke desa. Dia berteriak-teriak memanggil para warga. Tolong, tolong, saya menemukan Bu Konita, tolong. Teriakan itu terdengar para warga, membuat semua warga segera berkumpul di situ. Beberapa orang segera mendatangi lokasi tempat Konita ditemukan. Tanpa membuang waktu, Konita pun dibawa kembali ke rumah Nek Imas. Warga desa terkejut dan prihatin melihat kondisi bidan muda yang selama ini menjadi tulang punggung kesehatan di desa mereka. Nek Imas yang melihat keadaan Konita hanya bisa menangis. Hatinya hancur melihat orang yang ia anggap seperti cucu sendiri dalam kondisi seperti itu. Konita pun segera dibaringkan di tempat tidurnya. Beberapa ibu di desa datang membantu membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaiannya dengan yang lebih layak. Wajahnya saat itu tetap pucat dan tubuhnya menjadi lemas. Namun ia masih bernafas. Para warga hanya bisa berdoa berharap bidan yang selama ini telah merawat mereka bisa kembali sehat dan kuat. Pak Kades pun yang saat itu berada di sana. Dia pun segera memanggil dokter dari kota untuk memeriksa kondisi dari Bu Konita. Sementara itu kabar tentang apa yang terjadi dengan Konita pun mulai menyebar di seluruh desa. Semua warga termasuk Pak Kades bertekad untuk mencari tahu siapa pelaku tindakan keji ini dan akan membawa mereka ke hadapan hukum. Kondisi Konita yang memprihatinkan menimbulkan kegelisahan di seluruh desa. Para ibu hamil yang selama ini bergantung pada perawatan bidan muda itu mulai merasa khawatir. Mereka cemas bukan hanya karena keadaan Konita yang belum membaik, tetapi juga karena mereka tidak tahu siapa yang akan merawat mereka di masa kehamilan yang semakin dekat. Setiap hari beberapa dari mereka berkumpul di rumah Nek Imas untuk menanyakan kabar tentang Konita. Bagaimana kondisi Bu Konita, Nek? Tanya Bu Sari, salah satu ibu hamil yang selalu datang untuk memastikan keadaan Konita. Nek Imas hanya bisa menggelengkan kepala. Air matanya masih kerap mengalir setiap kali melihat Konita terbaring lemah di tempat tidurnya. Dia belum sadar, Bu. Dokter bilang kondisinya stabil. Tapi kita harus sabar menunggunya, Bu. Di sisi lain, para ibu hamil semakin panik. Mereka takut karena bidan lain di desa ini jarang ada.
Konita adalah satu-satunya bidan yang selalu siap siaga kapanpun dibutuhkan. Tanpa dia, siapa yang akan membantu mereka saat persalinan tiba? Dengan kejadian itu, Pak Kades pun tidak tinggal diam. Dia menyadari kondisi darurat ini. Dia segera mencari cara untuk mendapatkan bidan pengganti untuk sementara waktu. Kita harus segera menghubungi dinas kesehatan kota. Tidak mungkin kita biarkan para ibu hamil tanpa perawatan medis, ujar Pak Kades saat berdiskusi dengan tetua desa. Singkatnya, beberapa hari kemudian, berkat usaha dari Pak Kades, dia pun berhasil mendatangkan bidan pengganti dari kota. Bidan baru ini bernama Bu Retno, seorang wanita parubaya yang berpengalaman dan penuh perhatian. Meski kedatangan Bu Retno memberikan sedikit ketenangan bagi para ibu hamil, kehadiran Konita tetap dirindukan. Desa ini sudah sangat akrab dengan sosok ramah dan muda seperti Konita, sehingga suasana terasa berbeda tanpa senyum hangat dan pelayanan penuh cinta dari Bu Konita. Sementara di sisi lain, Pak Kades dan beberapa warga terus melakukan penyelidikan terkait apa yang sebenarnya terjadi pada Konita. Keadaan Konita yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun telah memicu kemarahan di seluruh warga desa. Pak Kades bertekad menemukan siapa pelaku kejahatan ini. Setiap warga yang tinggal dekat kebun ditanyai satu persatu. Namun mereka semua tidak ada yang mengetahui siapa yang terlibat dalam insiden tersebut. Seperti ada yang menyembunyikan sesuatu, namun belum ada bukti yang cukup untuk menuduh seseorang. Kecurigaan mulai tertuju pada Jaka dan gengnya. Memang Jaka selama ini dikenal sebagai pemuda pembuat onar yang seringkali tidak peduli dengan aturan di desa. Beberapa warga telah melihat mereka sering berkumpul di sekitar kebun, terutama pada malam hari. Desas-desus mulai berkembang, dan nama Jaka pun sering disebut dalam pembicaraan di antara para warga. Pak Kades saat itu mulai mendengar bisikan-bisikan tentang kemungkinan keterlibatan Jaka. Ia tahu bahwa jika ini benar, Jaka dan gengnya harus segera ditangkap. Tidak hanya karena mereka telah meresahkan para warga, tetapi juga karena kejahatan mereka yang lakukan terhadap Konita adalah tindakan yang tidak bisa dibiarkan. Untuk mempercepat proses penyelidikan, Pak Kades pun memutuskan untuk membuat pengumuman di balai desa. Dia mengumpulkan semua warga, termasuk para tetua dan juga pemuda desa. Dalam pertemuan yang diadakan sore hari itu, mereka semua membahas, saudara-saudara sekalian, kita semua tahu apa yang terjadi pada Bu Konita. Ini bukan hanya masalah pribadi, tapi sudah menjadi masalah bagi desa kita. Bidan yang selama ini merawat kita, menjaga kesehatan kita, telah menjadi korban tindakan yang sangat keji. Ucap Pak Kades memulai dengan nada yang tegas. Semua warga terdiam menunggu apa yang akan dikatakan oleh Pak Kades selanjutnya. Beberapa dari mereka saling berbisik, memperkirakan siapa pelakunya. Di antara kerumunan, Jaka dan gengnya berdiri dengan wajah yang tegang. Mereka tampak gelisah namun berusaha tetap tenang di hadapan para warga lain. Mulai hari ini, saya akan menyelidiki lebih lanjut siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan saya juga ingin mengingatkan, bagi siapapun yang terlibat, jika mereka tertangkap tidak akan ada ampun. Mereka akan dipenjara dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Ini janji saya. Jaka dan gengnya mulai merasa semakin terdesak. Mereka tahu bahwa penyelidikan ini bisa mengarah kepada mereka jika ada saksi atau bukti yang telah muncul. Malam itu setelah pertemuan selesai, Jaka mengumpulkan gengnya di tempat biasa mereka berkumpul, yaitu di sebuah gubuk tua di pinggiran desa. Kita harus berhati-hati sekarang. Pak Kades sudah mulai curiga. Kita nggak bisa terus-terusan tinggal di sini kalau mereka mulai tahu kita yang melakukan itu, ucap Jaka dengan nada tegas. Terus, kita harus gimana nih, Jak? Kalau kita ketahuan, kita bisa dipenjara. Tanya salah satu temannya dengan nada yang khawatir. Jaka terdiam sejenak. Berpikir keras, ia tahu situasi ini semakin sulit. Sudah, kita tetap tenang dulu. Jangan sampai ada yang bikin kita curiga. Tapi kalau keadaan semakin buruk, kita mungkin harus kabur dari desa ini. Kalau kita tetap di sini, mereka pasti akan tahu. Namun ketakutan Jaka semakin menjadi-jadi. Saat beberapa hari kemudian, Pak Kades mulai memanggil beberapa saksi, termasuk mereka yang sering melihat Jaka dan gengnya berkeliaran di sekitar kebun.
Saat itu salah satu warga mengaku melihat Jaka di dekat kebun pada malam kejadian. Ini membuat Jaka semakin cemas. Di sisi lain, kondisi Konita perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Setelah beberapa minggu terbaring lemah, Konita pun akhirnya mulai tersadar. Namun meski tubuhnya mulai pulih, jiwanya masih terguncang. Kenangan akan malam kelam itu terus menghantui pikirannya, membuatnya dia sulit tidur dan juga merasa aman. Naimas dan Bu Retno yang selalu ada di sisinya memastikan Konita mendapatkan perawatan yang baik. Meskipun begitu, Konita belum siap menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia merasa takut dan malu, meski tahu bahwa keadilan harus ditegakkan. Warga desa juga berharap Konita bisa segera pulih, baik secara fisik maupun secara mental. Singkatnya, setelah pengumuman dari Pak Kades dan berbagai bukti yang mulai mengarah kepada mereka, Jaka dan gengnya semakin merasa terpojok. Mereka tak lagi bisa bersembunyi di balik kebohongan, dan bayangan penjara kini menghantui setiap langkah mereka. Setiap malam tidur mereka tak akan pernah tenang, karena dihantui oleh rasa takut dan juga kesalahan yang telah mereka perbuat. Di tempat biasa mereka berkumpul, yaitu di sebuah gubuk tua, Jaka dan gengnya kembali bertemu. Malam itu suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Wajah-wajah pucat dan keringat dingin menandai kegelisahan mereka. Kita nggak bisa terus-terusan di sini. Saya rasa Pak Kades pasti curiga. Dan kalau Konita sembuh, dia pasti bakal buka suara. Kita habis kalau tetap tinggal di sini. Ucap Jaka membuka pembicaraan dengan nada yang tegang. Jak, aku nggak mau masuk penjara loh, Jak. Ujar Dodi, salah satu teman Jaka yang terlihat sangat ketakutan. Orang-orang sudah mulai ngomongin kita, Jak. Tiap aku lewat di depan warung, mereka lihat aku kayak aku ini penjahat besar loh, Jak. Jaka menghela nafas dengan panjang. Dia tahu benar apa yang sedang terjadi. Iya, kita nggak punya banyak waktu. Konita juga sudah mulai sadar. Kalau dia ngomong, kita nggak bakal punya kesempatan lagi. Kita harus segera keluar dari desa ini. Tapi gimana caranya, Jak? Semua orang pasti bakal curiga kalau kita tiba-tiba pergi. Apalagi Pak Kades. Pasti dia bakal tanya-tanya, Jak. Kita bisa langsung ketahuan. Saud Andi dan juga temannya yang lain. Jaka diam sejenak, mencoba berpikir lebih jernih. Dalam kepalanya tak ada jalan keluar lain selain melarikan diri. Dia tahu bahwa mereka sudah terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Meninggalkan desa mungkin satu-satunya cara agar mereka bisa selamat dari jeratan hukuman. Tapi kita nggak bisa pergi gitu aja secara terang-terangan. Kita harus kabur tengah malam. Pas sudah tidak ada yang lihat, kita bawa barang secukupnya dan kita jalan lewat hutan belakang. Oke? Dari sana kita bisa keluar ke kota terdekat. Emangnya kemana kita bakal pergi, Jak? Tanya Andi yang wajahnya terlihat semakin cemas. Kita juga kan gak punya uang banyak, dan kita gak tahu harus tinggal di mana, Jak. Jaka menatap Andi, matanya penuh kekhawatiran. Kita bakal ke kota. Di sana kita bisa ngumpet sementara waktu. Mungkin kita juga bisa cari kerja kasar buat bertahan hidup. Yang penting kita gak ketahuan dulu sama warga di sini. Teman-temannya saling pandang. Jelas terlihat bahwa mereka semua takut dengan rencana ini. Namun mereka tahu tak ada pilihan lain. Tinggal di desa berarti menghadapi kemungkinan di penjara. Dan itu pasti lebih menakutkan daripada menghadapi ketidakpastian di luar sana. Dodi yang biasanya banyak bicara kini hanya terdiam, memikirkan segala kemungkinan yang buruk bisa terjadi. Aku setuju. Aku gak mau duduk di balik jeruji. Kita harus pergi. Andi mengangguk dengan pelan, meski jelas terlihat bahwa ia sangat gugup. Baiklah Jak. Kalau gitu, kita kapan berangkat? Besok malam. Kita kumpul di sini jam 2 pagi. Bawa apa yang paling penting saja. Nanti kita jalan lewat hutan, terus ke arah kota. Jangan sampai ada yang curiga dengan kita. Dan ingat, jangan bicara apapun ke siapapun. Keputusan pun sudah diambil. Mereka semua akan kabur meninggalkan desa yang selama ini menjadi tempat mereka hidup. Setelah percakapan itu mereka semua kembali ke rumah masing-masing, berusaha berperilaku seolah tidak ada yang salah.
meski di dalam hati mereka penuh dengan kecemasan. Singkat cerita, malam berikutnya telah tiba. Saat itu desa sudah sepi dengan hanya suara jangkrik yang mengisi keheningan. Di gubuk tua, Jaka, Dodi, dan Andi berkumpul seperti yang telah direncanakan. Masing-masing membawa sebuah tas kecil dengan barang-barang yang mereka anggap penting. Wajah mereka dipenuhi rasa takut, namun keputusan untuk melarikan diri sudah bulat. Jaka sebagai pemimpin, dia mengawasi jalan setapak di depan gubuk. Ayo, kita nggak boleh lama-lama di sini. Semua harus berjalan cepat dan tenang. Mereka bertiga mulai melangkah menembus malam yang gelap tanpa bulan. Hutan di belakang desa adalah jalur yang tidak sering dilewati, dan mereka berharap itu akan mengurangi kemungkinan ketahuan. Jalan di dalam hutan terasa licin dan juga penuh rintangan. Tetapi mereka semua terus berjalan, tak berhenti meski rasa takut semakin menyergap di hatinya. Suasana hutan yang begitu sunyi hanya terdengar gemerisik daun yang tertiup angin. Suara langkah kaki mereka yang sekali menghantam ranting kering, serta rasa was-was yang menyelimuti setiap langkah. Jak, berapa jauh lagi ya Jak kira-kira? Tanya Dodi dengan nafas terengah-engah. Aduh, ya masih lama tuh Dot. Tapi kita nggak bisa berhenti. Jawab Jaka sambil terus melangkah. Kalau kita berhenti, nanti kita bisa tertangkap. Namun di dalam hatinya, Jaka juga mulai merasa ragu. Apakah pelarian ini benar-benar akan berhasil? Bisakah mereka menghindari hukuman atas perbuatan mereka terhadap Konita? Mereka terus berjalan, hingga akhirnya langit mulai menunjukkan tanda-tanda telah fajar. Mereka tahu bahwa waktu mereka semakin terbatas. Jika pagi tiba, warga desa mungkin sudah menyadari kepergian mereka. Saat mereka akhirnya keluar dari hutan dan mulai melihat jalan besar menuju kota, mereka merasa sedikit lega. Setelah mereka semua pergi dari desa itu, mereka pun sudah sampai di kota. Singkatnya beberapa hari kemudian, suasana di rumah Naimah sedikit berbeda. Konita yang selama ini terbaring lemah, dia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia juga sudah bisa duduk di ranjang meski tubuhnya masih terasa lemas. Naimas dan Bu Retno selalu berada di sisinya, menjaga dan memastikan Konita mendapatkan perawatan yang baik. Pak Kades pun datang berkunjung pada pagi itu. Wajahnya penuh dengan rasa khawatir dan juga penuh harapan. Ia membawa kabar penting, sekaligus ingin memastikan apakah Konita sudah siap menceritakan kejadian yang telah dialaminya. "Bagaimana keadaanmu, Nak?" tanya Pak Kades sambil duduk di dekat ranjang Konita. Konita tersenyum lemah. "Sedikit lebih baik, Pak Kades. Terima kasih sudah sering datang menjenguk." Pak Kades mengangguk dengan penuh perhatian. "Semua warga sangat peduli padamu, Konita. Mereka mendoakanmu setiap hari. Kami juga terus mencari siapa pelaku yang berani melakukan kejahatan keji ini." Konita menundukkan wajahnya sejenak. Pikirannya kembali pada malam kelam itu, kenangan buruk yang terus menghantui pikirannya. Namun sekarang keadilan harus segera ditegakkan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Konita berkata dengan suara pelan namun tegas, "Pak Kades, saya sempat mengenali suara-suara mereka." Pak Kades yang sejak tadi serius mendengarkan, dia pun langsung menegakkan tubuhnya. "Suara mereka? Maksudmu, kau tahu siapa yang melakukan ini?" Konita mengangguk dengan pelan. Wajahnya saat itu masih dipenuhi kecemasan. Namun ia tahu bahwa ini saatnya untuk berbicara. "Waktu itu, saya tidak bisa melihat wajah mereka, Pak. Karena mereka semua menutupi wajahnya, Pak. Tapi saya ingat suaranya, Pak Kades. Suara itu pasti suara Jaka dan teman-temannya, Pak. Saya yakin." Pak Kades terdiam sejenak. Dia mencerna apa yang baru saja dikatakan Konita. Kecurigaannya selama ini tampaknya semakin mendekati kebenaran. Dia juga sudah mendengar desas-desus tentang keterlibatan Jaka dan juga gengnya. Tapi kini dengan pengakuan dari Konita, ia semakin yakin. "Jaka, aku sudah menduganya. Mereka juga kan sering terlihat di sekitar kebun," gumam Pak Kades. "Aku juga sudah menduganya, Konita. Mereka juga sering terlihat di sekitar kebun tempat kamu ditemukan." Konita menunduk matanya berkaca-kaca.
Saya takut Pak Kades. Kalau mereka tahu saya mengenali mereka, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada saya, Pak. Pak Kades menatap Konita dengan penuh simpati. Tenang saja, kau sudah cukup berani untuk menceritakan hal ini. Sekarang, aku akan memastikan mereka ditangkap. Kami tidak akan membiarkan mereka bebas begitu saja. Kamu tenang ya, Konita. Pak Kades berdiri, memutar pikirannya untuk langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa jika Jaka dan gengnya memang bersalah, maka dia harus segera bertindak. Apalagi beberapa hari terakhir Jaka dan teman-temannya sudah tidak terlihat di desa. Itu membuat dia semakin yakin, membuat banyak warga merasa curiga bahwa mereka telah melarikan diri. Baiklah, kalau begitu saya akan segera melapor ke pihak kepolisian. Jika mereka benar-benar kabur, maka polisi akan mengejar mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Naimas yang sedari tadi dia pun akhirnya angkat bicara. Pak Kades, saya juga mohon, tolong pastikan mereka agar tertangkap, Pak. Konita sudah cukup menderita. Saya tidak terima, Pak. Tenang saja, Bu. Kami akan berusaha. Kami janji. Ucap Pak Kades sembari menepuk bau Naimas dengan lembut. Tak lama setelah Pak Kades meninggalkan rumah Naimas, dia langsung menuju kantor desa. Dengan langkah cepat ia segera menghubungi pihak kepolisian untuk memberitahu perkembangan terbaru, termasuk pengakuan dari Konita. Di kantor polisi Pak Kades bertemu dengan Inspektur Arman, yaitu seorang perwira yang bertanggung jawab atas kasus ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Kades, Inspektur Arman segera memerintahkan timnya untuk bergerak. Jadi, menurut pengakuan korban, pelakunya adalah Jaka dan gengnya? Tanya Pak Arman dengan memastikan. Betul, Pak. Konita katanya mengenali suara Jaka dan teman-temannya. Saya juga sebenarnya sudah curiga sejak awal. Dan ditambah, sekarang mereka semua sudah menghilang dari desa. Saya yakin pasti mereka melarikan diri, Pak. Jawab Pak Kades. Kalau begitu, kita harus segera bertindak. Mereka bisa saja sudah berada di luar desa ataupun pergi ke kota. Tapi kita tidak akan membiarkan mereka kabur terlalu jauh, ujar Pak Arman sambil mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi tim pengejaran. Pak Arman juga meminta bantuan kepada kepolisian kota agar ikut membantu penyelidikan serta mencari pelaku yang katanya sudah berlari ke arah kota. Singkatnya saat itu, Pak Arman menghubungi salah satu rekan di kepolisian kota melalui telepon, yaitu dia menghubungi Pak Danu. Halo Pak Danu, saya Arman. Ada informasi penting mengenai pelarian beberapa pelaku kasus penyerangan di desa kami, Pak. Saya butuh bantuan dari kepolisian kota untuk menangkap mereka. Pak Danu yang dihubungi dari pihak kota, dia mendengarkan dengan serius. Baik Pak Arman, bisa Anda kirimkan detail mengenai pelaku-pelakunya? Baik Pak, saya akan segera kirimkan foto-foto pelaku. Mereka adalah Jaka dan juga gengnya. Pak Danu yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus serupa, dia pun langsung memahami situasinya. Baiklah Pak, kami akan segera menyebarkan informasi ini ke setiap pos polisi di seluruh kota. Jika mereka memang ada di sini, tidak lama lagi pasti kami akan menemukannya. Terima kasih Pak Danu. Kami sangat menghargai bantuan Anda. Kami harap mereka segera tertangkap, ujar Pak Arman merasa sedikit lega bahwa pencarian kini telah diperluas. Singkatnya 2 hari kemudian di kota yang sibuk, Jaka dan 2 temannya, Andi dan Dodi terlihat sedang mencoba mengamen di pinggir jalan di dekat pasar besar. Mereka mengamen karena tidak memiliki uang sepeser pun dan harus segera mencari cara untuk mendapatkan makanan dan juga tempat berteduh. Jaka yang selama ini menjadi pemimpin kelompoknya berdiri dengan wajah penuh kegelisahan. Kita nggak bisa terus kayak gini, Do. Kalau begini terus, kita pasti ketahuan. Andi yang memegang gitar tua, dia pun ikut angkat bicara. Tapi, kita nggak punya pilihan lain, Jak. Kalau nggak ngamen, kita nggak punya uang buat makan. Dodi yang sedari tadi hanya terdiam, dia pun menambahkan. Sudah, kita harus tetap tenang. Selama kita nggak bikin masalah, mereka nggak akan tahu kita di sini. Namun mereka tak menyadari bahwa foto mereka sudah tersebar luas di kalangan kepolisian kota.
Salah satu petugas yang sedang berpatroli di daerah pasar melihat mereka dari kejauhan. Matanya langsung mengenali wajah-wajah dari foto yang baru saja diterimanya. Polisi tersebut segera menghubungi rekan-rekannya melalui radio. Dan tak lama kemudian, beberapa polisi bersenjata ringan mulai mendekati area tersebut dengan hati-hati. Jaka dan teman-temannya yang awalnya tidak menyadari apa yang terjadi, perlahan merasa ada suasana yang berbeda. Mereka melihat beberapa orang berpakaian preman yang tampaknya mulai memperhatikan mereka dengan seksama. Jak, ada yang gak beres, Jak. Bisik Andi, matanya waspada. Jaka yang mulai merasakan hal yang sama. Dia pun mencoba tetap tenang. Kita harus cabut sekarang, katanya pelan tapi tegas. Mereka mulai bergerak perlahan menjauh dari tempat mereka mengamen. Saat mereka mencoba berjalan ke arah gang kecil di belakang pasar, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang yang terdengar. "Berhenti! Jangan bergerak!" Jaka dan gengnya pun langsung tersentak. Mereka menoleh ke belakang dan melihat beberapa polisi mulai mendekat. Dengan tangan siap menangkap tanpa berpikir panjang, Jaka langsung berlari sekuat tenaga ke arah gang sempit di belakang pasar, diikuti oleh Andi dan juga Dodi. Mereka berlari dengan panik berharap bisa kabur dari kejaran polisi. "Tangkap mereka! Ayo, jangan sampai lolos!" teriak salah satu polisi sambil mengejar ketiga pelaku itu. Gang-gang sempit di belakang pasar menjadi ajang pengejaran yang sengit. Jaka yang berlari paling depan. Dia pun mencoba mencari celah untuk bersembunyi. Tetapi setiap gang yang mereka melewati sepertinya sudah dipenuhi oleh polisi. Polisi yang mengejar mereka terus berteriak mempersempit ruang gerak mereka. "Cepat ke arah kiri!" teriak Jaka pada teman-temannya, mencoba mengelabui polisi yang sedang mengejar. Namun usaha mereka sia-sia. Polisi sudah mengepung seluruh area dan setiap jalan yang mereka coba masuki. Andi yang kelelahan mulai tertinggal di belakang. Nafasnya saat itu sudah tersengal-sengal. "Jak, kita nggak bakal bisa kabur lagi, Jak. Mereka udah ngepung kita." Kamu jangan ngomong begitu. Kita pasti bisa. Ayo!" jawab Jaka dengan suara putus asa. Dodi yang sekarang berada di paling belakang, dia pun tiba-tiba tersandung dan jatuh. Dia mencoba bangkit tapi polisi sudah berada tepat di belakangnya. "Jak, tolongin aku, Jak!" Jaka dan Andi berhenti sejenak. Mereka menoleh ke belakang melihat Dodi yang sudah dikepung oleh para polisi. Tetapi mereka tak punya waktu untuk menolongnya. "Duh, maaf, Duh," bisik Jaka dengan perasaan bersalah. Mereka melanjutkan lari meninggalkan Dodi yang akhirnya ditangkap oleh polisi. Singkatnya, setelah beberapa menit pengejaran, Jaka dan Andi akhirnya terpojok di ujung gang buntu. Dinding tinggi di depan mereka menghalangi pelarian mereka, dan suara langkah kaki polisi pun semakin mendekat. Jaka menatap dinding di depannya dengan putus asa. Mereka tak lagi punya tempat untuk berlari. "Kita habis, Jak. Gimana nih, Jak?" kata Andi dengan suara serak. Mereka pun pasrah dengan apa yang akan terjadi. Jaka yang biasanya penuh percaya diri, kini pun hanya bisa diam. Dia tahu ini adalah akhir dari pelarian mereka. Tak lama kemudian polisi datang mengepung mereka dari berbagai arah. Dengan tangan di udara mereka berdua menyerah tanpa perlawanan. "Kalian ditangkap atas tuduhan penyerangan terhadap wanita, bidan desa." Singkat cerita, malam itu pun berita penangkapan Jaka dan gengnya telah menyebar luas di kota dan desa. Polisi berhasil menangkap semua pelaku yang telah kabur, dan kini mereka akan dihadapkan pada keadilan atas perbuatan dari mereka. Pak Arman yang menerima kabar tersebut segera mengabari Pak Kades dan juga warga desa bahwa pengejaran telah selesai. Warga desa kini bisa sedikit bernafas lega karena akhirnya pelaku telah tertangkap, dan itu adalah pelaku dari ulah Jaka dan juga gengnya. Setelah Jaka dan gengnya berhasil ditangkap, proses hukum pun berjalan cepat. Bukti-bukti yang dikumpulkan termasuk pengakuan Konita dan kesaksian warga yang melihat mereka melarikan diri, memperkuat tuduhan terhadap Jaka dan kelompoknya. Saat itu pengadilan digelar di kota terdekat, dan warga desa yang di situ menunggu dengan harap-harap cemas. Banyak dari mereka yang merasa marah atas apa yang terjadi kepada Konita, bidan muda yang sudah begitu banyak berjasa bagi mereka. Kini saatnya keadilan agar ditegakkan. Di ruang sidang, Jaka dan teman-temannya hanya bisa tertunduk. Tidak ada yang bisa mereka katakan untuk membela diri.
semua bukti sudah mengarah jelas pada mereka semua, termasuk pengakuan Konita yang mengatakan bahwa dia mengenali suara Jaka saat kejadian. Hakim pun dengan tegas menyatakan bahwa mereka bersalah atas segala tuduhan. Dengan ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tindak pidana pelecehan seksual dan juga percobaan pembunuhan. Ucap hakim dengan lantang. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Putusan itu disambut lega oleh para warga yang telah hadir. Berita tentang hukuman Jaka dan gengnya menyebar cepat ke seluruh desa. Warga merasa lega, terutama para ibu-ibu yang selama ini bergantung pada bantuan Bu Konita. Mereka sangat mengkhawatirkan kondisi bidan muda itu yang sempat terpuruk akibat kejadian tersebut. Namun dengan semangat dan dukungan dari para warga desa, serta dari nenek Imas yang setia merawatnya, Konita pun perlahan mulai pulih baik secara fisik maupun secara mental. Tak lama setelah putusan dari pengadilan, Konita mulai kembali beraktivitas sebagai bidan di desa. Namun kali ini dia juga tidak lagi bekerja sendirian, karena dulu Pak Kades telah menghubungi seorang bidan senior bernama Bu Retno. Dan pada hari-hari berikutnya, Konita dan Bu Retno tengah mempersiapkan diri untuk mengunjungi seorang ibu yang diperkirakan akan melahirkan dalam waktu dekat. Meski masih ada sedikit trauma yang menghantui, Konita merasa lebih kuat dengan adanya dukungan dari Bu Retno dan juga seluruh warga. "Konita, bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Bu Retno sambil menyiapkan peralatan medis mereka. Konita pun tersenyum lembut. "Aku merasa jauh lebih baik sekarang, Bu. Terima kasih karena sudah membantuku. Tanpa ibu, mungkin aku masih terjebak dalam bayang-bayang kejadian itu." Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan dengan sepeda ke rumah salah satu ibu yang sedang hamil tua. Sepanjang perjalanan, warga desa yang mereka temui selalu menyapa dengan hangat. Desa yang dulu sempat diselimuti ketakutan, kini kembali menjadi tenang berkat ketegasan dari Pak Kades dan keberhasilan pihak kepolisian menangani kasus tersebut. Dan singkatnya tiba di rumah Bu Sari. Dia adalah salah satu ibu yang akan melahirkan. Konita langsung disambut oleh suami dan juga keluarga Bu Sari. "Alhamdulillah, Bu Konita sudah pulih. Silakan masuk, Bu. Istri saya sudah menunggu-nunggu kedatangan ibu." Bu Sari yang duduk di tempat tidurnya, dia pun berbicara. "Cek tadi pagi, saya sudah merasakan kontraksinya, Bu. Tapi saya percaya dengan ibu dan Bu Retno." Saat itu Bu Retno yang juga hadir. Dia pun segera memberikan pengarahan kepada suami dan keluarga Bu Sari mengenai apa yang perlu dilakukan selama proses persalinan. Kerjasama antara Konita dan Bu Retno semua membuat proses berjalan dengan lancar. Singkatnya, setelah beberapa jam telah berlangsung, Bu Sari pun alhamdulillah berhasil melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Suara tangisan bayi memenuhi ruangan itu, dan senyuman kebahagiaan mereka tersebar di wajah setiap orang yang ada di sana. "Selamat, Bu Sari. Anda melahirkan bayi yang sangat sehat. Anak ibu laki-laki, Bu. Ganteng." Saat itu Bu Sari tak bisa menahan air matanya. Kebahagiaannya, begitu juga suaminya yang memeluk bayi tersebut dengan penuh rasa cinta. Singkatnya, beberapa bulan kemudian, setelah dia membantu menolong kelahiran banyak bayi, sekarang ada sesuatu yang mulai terasa aneh pada dirinya, yaitu rasa mual yang datang tak menentu. Tubuh Konita sekarang lemas dan selera makannya berubah. Awalnya Konita mengira hanya kelelahan karena kembali aktivitas bekerja. Namun saat gejala mual semakin sering terjadi, Bu Retno juga mulai khawatir. "Konita, kenapa kamu sering kali mual akhir-akhir ini? Ini bukan hal biasa. Bagaimana kalau kita periksa lebih lanjut?" ucap Bu Retno suatu pagi ketika mereka sedang bersiap mengunjungi seorang ibu yang akan melahirkan. Konita tersenyum, meski dalam hatinya ia merasa cemas. "Tidak usah, Bu. Mungkin aku hanya kelelahan saja. Tapi baiklah, Bu. Setelah kunjungan nanti, kita bisa periksa." Singkat cerita, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Konita akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri. Hasil dari pemeriksaan itu membuatnya terdiam. Bu Retno yang mendampinginya di klinik melihat raut wajah Konita berubah menjadi drastis. Hasil tes kehamilan menunjukkan bahwa Konita positif hamil. Bu Retno memeluknya dengan lembut. "Konita, kamu harus tetap kuat.
Ini bukan kesalahanmu, nak. Kamu korban dalam kejadian itu. Sudah, kamu jangan terlalu menyalahkan diri sendiri ya, nak. Mendengar kabar bahwa dirinya hamil akibat perbuatan bejat Jaka dan gengnya, Konita pun merasa dunianya telah runtuh. Ia menangis dalam pelukan Bu Retno. Aku tak tahu harus bagaimana lagi, Bu. Bagaimana aku akan menghadapi ini? Bagaimana aku akan memberitahu keluargaku, Bu? Mereka pasti sangat kecewa. Dengar, Konita. Bayi yang kamu kandung tidak bersalah. Kejadian itu adalah mimpi buruk. Tapi kamu harus ingat bahwa hidupmu tak berhenti di situ, nak. Kita bisa melewati ini bersama. Dan percayalah, warga desa ini pasti mencintaimu. Dan mereka akan mendukungmu. Begitu juga keluargamu, nak. Namun Konita merasa takut dan bingung. Ia tidak tahu harus bagaimana. Pikiran tentang bagaimana masyarakat akan memandangnya, serta ketakutan bahwa orang tuanya pasti akan kecewa dan juga marah, menghantui pikirannya setiap malam. Selama beberapa hari Konita menyembunyikan kehamilannya. Ia terus bekerja seperti biasa. Tetapi sekarang di dalam hatinya rasa takut itu terus tumbuh. Tepatnya suatu malam setelah tak lagi bisa menyimpan rahasianya, ia pun mengunjungi Pak Kades. Konita memberanikan diri untuk menceritakan semuanya kepada Pak Kades dan juga istrinya. Pak Kades, saya hamil, Pak. Karena perbuatan mereka dulu. Saya tidak tahu harus bagaimana, Pak. Saya takut. Saya bingung. Saya bahkan belum berani menceritakan ini kepada orang tua saya di kota, Pak. Pak Kades menatap Konita dengan penuh rasa empati. Istrinya Bu Kades yang duduk di sebelahnya. Dia pun langsung memeluk Konita. Nak, kamu sudah melalui banyak hal yang berat. Kami semua di sini mendukungmu. Percayalah, nak. Kamu harus kuat. Iya, Konita. Kami akan mendukung apapun keputusanmu, nak. Namun saya yakin kamu juga akan mendapatkan kekuatan dari warga desa. Kamu adalah bagian dari keluarga besar desa ini, nak. Kami semua peduli kepadamu. Lanjut Pak Kades dengan mengangguk. Perkataan Pak Kades dan istrinya sedikit memberi ketenangan pada hati Konita. Ia mulai merasakan bahwa mungkin ia tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Namun tantangan berikutnya adalah bagaimana ia harus memberitahu keluarganya di kota. Orang tuanya selalu mengharapkan yang terbaik untuknya, dan ia tidak tahu bagaimana mereka akan bereaksi terhadap kabar ini. Singkat cerita, setelah berpikir panjang lebar, Konita akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri menghubungi keluarganya. Ia merasa meskipun sulit, keluarganya berhak tahu tentang apapun yang terjadi kepadanya. Dengan tangan gemetar, ia pun menekan nomor telepon ibunya. Halo, Bu. Konita, nak. Kamu bagaimana di sana? Ibu rindu sekali, nak. Kenapa kamu baru ngabarin ibu? Kamu kenapa, nak? Terdengar kamu seperti menangis. Suara ibunya terdengar khawatir di ujung telepon. Konita pun terdiam sejenak saat itu. Dia mengumpulkan keberanian untuk menceritakan semuanya. Ibu, aku harus memberitahumu sesuatu, Bu. Ini sangat berat bagiku. Tapi aku tak bisa lagi menyembunyikannya, Bu. Ibunya pun langsung menjadi serius saat itu. Ada apa, nak? Katakan, apa yang terjadi denganmu? Dengan suara bergetar, Konita mulai menceritakan semua yang telah terjadi, yaitu tentang kejadian mengerikan itu, bagaimana ia menjadi korban, dan sekarang kehamilannya sebagai akibat dari kejadian tersebut. Ia pun menumpahkan semua isi hatinya di situ, sambil menangis sepanjang penjelasannya kepada ibunya. Sementara di seberang telepon, suara ibunya tak terdengar selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Kemudian suara lembut ibunya pun menyela keheningan. Nak, ibu sangat sedih mendengar apa yang terjadi padamu. Tapi itu bukan salahmu, nak. Kami sangat bersyukur. Ibu sangat bersyukur kamu masih selamat. Dan soal bayi itu, ibu tahu ini pasti sulit, nak. Tapi kami akan mendukungmu. Apapun yang terjadi, ayah dan ibu
akan selalu ada di sini untuk kamu, Nak. Air mata Konita mengalir dengan deras. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Dukungan dari keluarganya ada hal yang paling ia butuhkan untuk saat ini. Perasaan takut dan cemas yang selama ini menghantuinya perlahan-lahan pun telah menghilang. Ibu, terima kasih ya, Bu. Iya, Nak. Kami akan segera datang menjengukmu, Nak. Kamu jangan khawatir. Kamu tidak sendirian. Setelah berbincang lama dengan ibunya, Konita pun menutup teleponnya. Hingga singkatnya pada keesokan harinya, warga desa sudah mengetahui kabar tersebut. Namun alih-alih menghakimi, mereka justru memberikan dukungan penuh kepada Konita. Ibu-ibu hamil yang selama ini telah dibantu oleh Konita juga datang ke rumahnya, membawa makanan dan memberikan kata-kata penghiburan. Saat itu ia pun memutuskan untuk tidak menggugurkan bayi itu. Singkatnya, seiring berjalannya waktu, ia belajar untuk mencintai anak yang sedang ia kandung. Anak yang meskipun berasal dari peristiwa yang sangat menyakitkan, tetaplah sebuah kehidupan yang sangat berharga. Bulan-bulan berikutnya Konita melanjutkan pekerjaannya sebagai bidan desa. Kini dengan perut yang semakin membesar, ia tak lagi merasa takut akan masa depan, karena ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Di sekelilingnya ada orang-orang yang mencintainya dan mendukungnya sepenuh hati. Pada akhirnya Konita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi dengan cinta dan dukungan dari mereka yang telah peduli, ia bisa bangkit dan menghadapi segalanya. Desa yang dulu hanya tempat kerja sementara baginya, kini sudah menjadi rumah sejati, di mana di situ ia menemukan keluarga baru dan kekuatan yang tak pernah ia duga ada di dalam dirinya. Cerita pun tamat. Dan dari kisah ini, semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.